Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Rina Septiriana, ST MCS, sebagai dosen pengampu mata kuliah Matematika Dasar 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi aljabar linear dan matriks dengan judul representasi data menggunakan struktur array 2 dimensi. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Wisal Jafal, dengan NIM D1041251041 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Jimmy Ramadan dengan NIM D1041251036. Baik, perkenalkan nama saya Atsita Kusuma dengan NIM D1041251047. untuk mempersingkat waktu agar tidak lebih dari 15 menit, kami akan menyampaikan materi ini dengan singkat dan jelas. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dan selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai, mari kita lihat terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas hari ini. Kita akan melalui 8 topik secara berurutan, dimulai dari yang paling dasar, yaitu pengenalan array 2 dimensi sebagai fondasi struktur datanya. Kemudian kita masuk ke dasar aljabar linear, lalu membahas definisi dan jenis-jenis matriks. Dilanjutkan dengan operasi matriks seperti penjumlahan, perkalian, dan inverse. Setelah itu, kita akan melihat bagaimana matriks digunakan untuk merepresentasikan data nyata, seperti citra digital, graf, ataupun dataset. Lalu kita akan menyentuh aplikasi di dunia nyata, mulai dari image processing, PageRank, hingga machine learning. Di bagian akhir ada studi kasus dan coding menggunakan C++, dan kita tutup dengan kesimpulan serta referensi. Apa itu array 2 dimensi? Kalau kita sudah familiar dengan array 1 dimensi, itu adalah vektor linear ataupun sekedar satu baris data. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Sederhana dan lurus. Nah, array 2 dimensi itu satu langkah lebih jauh. Bayangkan kita menumpuk beberapa array 1 dimensi menjadi sebuah tabel baris dan kolom. Itulah yang kita sebut sebagai matriks. Dalam Python, kita bisa membuatnya sebagai list of list, ataupun lebih efisien lagi menggunakan numpy. Itu seperti yang terlihat di slide ini. Contoh di sini adalah matriks 3x3, 3 baris, 3 kolom dengan total 9 elemen. Dan ini tuh adalah insight penting yang perlu kita pegang dari awal. Array 2 dimensi itu adalah representasi paling natural untuk data terstruktur dalam bentuk tabel, grid, ataupun matriks. Dan ini yang akan kita eksplorasi terus sepanjang presentasi ini. Mengapa array 2D itu penting? Sekarang muncul pertanyaan, kenapa ini penting? Apa relevansinya di dunia nyata? Ternyata array 2D ini hadir di mana-mana. Pertama, data tabular. Setiap kali kita mencoba membuka Excel, CSV, ataupun database SQL, itu sebenarnya adalah array 2 dimensi. Kedua, citra digital. Setiap gambar yang kita lihat di layar tersimpan sebagai matriks pixel, di mana setiap elemen memiliki nilai warna antara 0 hingga 255. Ketiga, graf dan jaringan. Hubungan antar node dalam sebuah jaringan itu bisa direpresentasikan sebagai adjacency matrix. Dan keempat, machine learning. Dataset dalam ML itu pada dasarnya adalah matriks dengan dimensi M dikali N feature. Satu keunggulan teknis yang tidak kalah penting yaitu adalah akses elemen dalam array 2D memiliki kompleksitas yaitu O ataupun 1. Artinya secepat apapun datanya, kita bisa langsung ambil elemen itu dengan notasi A, buka kurung siku I, buka kurung siku J. Jadi array 2D itu bukan sekedar konsep akademis. Ini adalah jembatan antara matematika dan praktik nyata di berbagai domain. Dengan memahami ini, kita sudah meletakkan fondasi yang kuat untuk topik berikutnya. Aljabar linear ataupun fondasi matematika. Kita sudah paham struktur datanya. Sekarang mari kita masuk ke sisi matematikanya, yaitu aljabar linear. Secara matematis, matriks bukan sekedar tabel angka. Matriks adalah representasi dari sebuah fungsi linear, sebuah pemetaan dari ruang R pangkat N ke R pangkat M. Artinya, ketika kita mengalihkan sebuah vektor dengan matriks, kita sedang mentransformasikan vektor tersebut ke ruang dimensi lain. Transformasi ini harus memenuhi dua syarat. Pertama, penjumlahan dipertahankan, yaitu seperti di sini ada T dalam kurung U tambah V sama dengan T dalam kurung U ditambah T dalam kurung V. Kedua, perkalian skalar dipertahankan. T dalam kurung C dikali V sama dengan C dikali T dalam kurung V.
Contoh konkretnya ada rotasi, refleksi, scaling, itu semua adalah transformasi linier yang bisa direpresentasikan dengan matriks. Konsep lain yang penting di sini adalah ruang vektor. Ruang vektor itu yaitu kumpulan vektor yang bisa dijumlahkan dan dikalikan skalar. Di dalamnya ada konsep basis, set vektor yang membangun seluruh ruang dan dimensi, yang menunjukkan berapa banyak vektor dalam basis tersebut. Insight fundamental yang ingin kita bawa dari slide ini, setiap operasi matriks pada dasarnya adalah transformasi geometris dalam ruang vektor. Ini yang membuat aljabar linear itu sangat powerful dan relevan baik di grafika komputer, fisika, maupun kecerdasan buatan. Dan topik ini yang akan terus kita bahas di slide-slide berikutnya oleh rekan saya. Silahkan. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ada definisi matriks. Secara formal, matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang terdiri dari baris dan kolom. Kita notasikan matriks dengan ukuran M kali N, di mana M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom. Setiap elemen dalam matriks disebut A, I, J, yaitu elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Tentu sederhananya adalah matriks 3x3, berarti memiliki 3 baris dan 3 kolom. Ukuran matriks ini penting karena menentukan operasi apa yang bisa kita lakukan. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks persegi atau square matrix. Matriks dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom atau M sama dengan N. Contoh matriksnya yaitu 2x2, 3x3. Di sini penting karena hanya matriks persegi yang memiliki determinan dan inverse. Selanjutnya ada matriks identitas atau identity matrix. Matriks persegi dengan angka 1 pada diagonal utama dan 0 di tempat lain. Dinotasikan dengan I. Fungsinya seperti angka 1 dalam perkalian biasa. Matriks apapun dikalikan dengan identitas, hasilnya tetap matriks itu sendiri. Yang selanjutnya ada matriks 0 atau zero matrix. Semua elemennya bernilai 0. Fungsinya seperti angka 0 dalam penjumlahan. Yang selanjutnya adalah matriks diagonal atau diagonal matriks. Matriks persegi dengan semua elemen di luar diagonal utama bernilai 0. Hanya diagonal utama yang berisi angka. Selanjutnya adalah matriks segitiga atau triangular matrix. Matriks persegi dengan semua elemen di atas atau di bawah diagonal utama bernilai 0. Ada dua jenis yaitu segitiga atas dan segitiga bawah. Bisa teman-teman perhatikan contoh tersebut atau berikut. Yang selanjutnya adalah matriks simetris. Matriks yang sama dengan transposnya atau A sama dengan A transpos. Artinya elemen di posisi I, J sama dengan elemen di posisi J, I. Selanjutnya ada matriks ortogonal atau orthogonal matrix. Matriks persegi yang memenuhi A transpos A sama dengan I. Matriks ini mempresentasikan transformasi yang mempertahankan panjang dan sudut seperti rotasi. Selanjutnya ada matriks sparse, matriks yang sebagian besar elemennya adalah 0. Jenis ini penting untuk efisiensi memori karena kita tidak perlu menyimpan semua angka 0. Yang selanjutnya adalah matriks dense, yaitu kebalikan dari sparse, matriks dengan sedikit atau hampir tidak ada elemen 0. Baik, selanjutnya halaman berikutnya yaitu adalah operasi-operasi yang kita lakukan pada matriks. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan atau pengurangan matriks dilakukan secara elemen wise, yaitu menjumlahkan atau mengurangkan angka-angka pada posisi yang sama. Syaratnya kedua matriks harus memiliki dimensi yang sama. Jika A dan B sama-sama berukuran M kali N, maka hasil penjumlahannya juga berukuran M kali N. Selanjutnya adalah perkalian skalar. Perkalian skalar adalah mengalihkan setiap elemen matriks dengan sebuah bilangan skalar, yaitu C. Jika A atau A sama dengan A, I, J, maka C dikali A yaitu sama dengan C dikali A di J. Operasi ini sangat sederhana dan sering digunakan dalam scaling data. Yang berikutnya adalah perkalian matriks. Ini adalah operasi yang paling penting dan paling sering digunakan. Perkalian matriks A berukuran M kali N dengan B berukuran N kali P menghasilkan matriks C berukuran M kali P. Syaratnya jumlah kolom A harus sama dengan jumlah kolom B jumlah baris B. Selanjutnya adalah transpose. Transpose adalah operasi membalik matriks. Baris ke I menjadi kolom ke I. Jika A berukuran M kali N, maka transpose A berukuran N kali M. Yang berikutnya adalah determinan. Determinan adalah nilai skalar yang hanya dapat dihitung dari matriks persegi. Determinan memberikan informasi penting. Jika determinan tidak sama dengan 0, maka matriks A memiliki inverse. Jika determinan sama dengan 0, maka matriks A disebut singular dan tidak memiliki inverse. Determinan juga mempresentasikan faktor skala dari transformasi linear yang diwakili matriks. Selanjutnya adalah inverse. Inverse dari matriks A adalah matriks A pangkat negatif 1 yang memenuhi A pangkat negatif 1 kali A sama dengan A kali A pangkat negatif 1 sama dengan I, yaitu matriks identitas itu sendiri.
hanya matriks persegi dengan determinan tidak nol yang memiliki inverse. Inverse digunakan untuk menyesuaikan sistem persamaan linear dan berbagai operasi lainnya. Selanjutnya adalah trace. Trace adalah jumlah semua elemen pada diagonal utama matriks persegi. Meskipun sederhana, trace sering digunakan dalam berbagai perhitungan seperti dalam machine learning dan analisis matriks. Selanjutnya yaitu kita akan membahas representasi data dengan array 2 dimensi. Yang pertama adalah citra digital. Citra digital pada dasarnya adalah matriks. Setiap elemen matriks mewakili satu pixel, yaitu grayscale atau hitam putih. Setiap pixel memiliki satu nilai intensitas dari 0 atau hitam hingga 255 atau putih. Gambar grayscale direpresentasikan sebagai satu matriks 2 dimensi dengan ukuran tinggi kali lebar. Yang selanjutnya adalah RGB atau berwarna. Setiap pixel terdiri dari 3 warna kanal, yaitu merah, hijau, dan biru. Masing-masing kanal memiliki nilai 0 sampai 255. Gambar RGB direpresentasikan sebagai 3 matriks 2 dimensi atau satu matriks 3 dimensi dengan ukuran tinggi kali lebar kali 3. Yang selanjutnya adalah graf atau jaringan. Graf adalah kumpulan node atau titik-titik dan edge atau garis penghubung. Representasi paling umum adalah matriks ketegangan atau adjacency matrix. Untuk graf dengan n node, kita buat matriks n kali n. Nilai A dalam kurung I, J sama dengan 1 jika edge dari node I ke node J dan 0 jika tidak ada. Matriks ini memungkinkan kita menganalisis struktur jaringan secara efisien, seperti dalam algoritma PageRank, Google, atau analisis jejaring sosial. Selanjutnya adalah dataset untuk machine learning. Dalam machine learning, dataset direpresentasikan sebagai matriks. Misalnya dataset iris yang terkenal memiliki 150 sampai 150 sampel bunga iris dengan 4 fitur numerik. Dataset ini direpresentasikan sebagai matriks berukuran 150 kali 4. Setiap baris mewakili satu sampel atau satu bunga. Setiap kolom mewakili satu fitur, misalnya panjang kelopak, lebar kelopak, dan lain-lain. Dengan representasi matriks ini, kita bisa langsung menerapkan operasi-operasi seperti normalisasi, perkalian matriks untuk training model, dan berbagai analisis statistik lainnya. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Kita langsung aja implementasi ke codingannya ya, teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat codingannya untuk array 2 dimensinya. Nah, pertama-tama kita include dulu library-nya. Ini saya menggunakan bahasa C. Kita cepat aja ya, karena waktunya tinggal 2 menit. Ini kita masukin library-nya. Terus using namespace ini untuk agar tidak mengulang std. Nah, terus kita masuk ke dalam int main. Di sini kita buat variabel untuk menentukan baris dan kolomnya. Ini sebagai A itu sebagai baris, B itu sebagai kolom. Cin kita memasukkan angka yang ingin kita masukkan. Terus kita buat integer array sebagai untuk menampung angka-angka tersebut dengan menggunakan looping dan dengan menggunakan nested loop. Kemudian kita bikin lagi array kedua sebagai untuk menampung ini untuk transpose ya teman-teman. Jadi untuk mengubah dari baris ke kolom. Nah, di sini saya menggunakan looping yang dimana isi dari array 2 itu adalah dari array J yang ke I. Terus untuk menampilkan outputnya saya menggunakan ini menggunakan looping. Saya rasa itu aja sih untuk codingannya. Apabila kita running kodenya seperti ini, misalnya kita punya matriks 2 kali 3 dengan isi dari matriksnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka outputnya adalah ini. Yang dimana baris menjadi kolom, yang baris menjadi kolom, dan kolom menjadi baris. Oke, saya rasa gitu aja sih, simple. Oke, itu aja codingan dari saya. Oke. Baik, terima kasih ini. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang aljabar linear dan matriks. Jadi intinya matriks adalah jembatan yang menghubungkan teori matematika dengan implementasi di dunia nyata, mulai dari gambar digital, jaringan sosial, hingga kecerdasan buatan. Semuanya menggunakan matriks sebagai fondasinya. Dengan memahami matriks dan operasinya, kalian sudah memiliki bekal yang kuat untuk masuk ke berbagai bidang seperti data science, computer vision, dan machine learning. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup presentation kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.